Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Qala al-mu'allif al-imam al-Ghazali fi kitab Ihya Ulumuddin nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid din wa dunya al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan bab amar ma'ruf nahi munkar. Waqala dan berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala berkata Ibnu qala bersabda sahabat Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'asa tidak mengirim siapa Allah azza maha mulia wa jalla ma'akum siapa Allah nabiyan pada seorang nabi illa walahu kecuali itu tetap bagi nabi illa walahu itu kecuali itu tetap bagi awarin utawi pembantu-pembantu. Tidak ada Allah membangkitkan nabi kecuali akan diberikan juga pembantu-pembantu atau juga disebut dengan sahabat-sahabat. Tapi kalau zaman dahulu Hawariyun, para hawari pembantu-pembantunya Nabi. Bayang kusu maka berdiri siapaan nabi baina al-ghurihim di antara hadapannya mereka para hawari, para pembantu. Masya Allah Ta'ala ma pada perkara sya'a yang menghendaki siapa Allah Ta'ala menurut Allah. Ya malu mengerjakan, ya malu mengamalkan atau mengerjakan siapa para nabi bihim di dalam hawari bi kitabillahi dengan kitabnya Allah wa bi amri dan dengan perintahnya Allah hatta idza qabadu sehingga ketika mencabut siapa Allah mencabut nyawanya siapa Allah nabiyahu pada nabinya Allah, maka kemudian makasa berdiri hanya menggantikan posisinya ya siapa al-hawariyun para pembantu-pembantunya para nabi itu ya maluna mengerjakan siapa mereka bi kitabillahi dengan kitab sucinya Allah wa bi amrihi dengan perintahnya Allah wa bi sunnati nabiyihim dengan sunnah nabinya mereka al-hawariyun. Faidah qaradu maka ketika sudah habis siapa mereka, maksudnya sudah meninggal semua para hawariyun, para sahabat-sahabatnya Nabi itu, karena maka ada min ba'di dari setelah mereka. Nah, setelah mereka berarti setelah hawariyun. Kalau bahasanya kalau zaman Nabi kita Nabi Muhammad sahabat berarti tabi'in ya. Kaumun ada suatu kaum ya kabuna yang naik siapa mereka ru'usal manabir pada puncak-puncaknya mimbar-mimbar ya kuluna mengucapkan siapa mereka ma pada perkara ta'rifuna yang mengetahui siapa mereka dalam perkara amar ma'ruf ini, tapi wa ya'maluna dan mengerjakan siapa mereka ma pada perkara tungkiruna yang mengingkari siapa mereka. Masya Allah. Jadi para nabi-nabi itu ada hawari, setelah hawari itu nanti ada tabi'in, ada setelah pengikut-pengikutnya. Ini kejadian adalah paling utama nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hawari itu masih baik, masih melakukan perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi setelah itu ada yang disebut dengan tabi'in setelahnya, setelah hawariyun itu mereka hanya pandai ngomong saja, pandai ceramah saja di mimbar-mimbar. Ya, mereka bisa ngomong baik, tapi mereka mengerjakan apa yang diingkari. Perhatikan, jangan ramai santri. Ya, mereka hanya pandai ngomong saja, tapi mereka justru yang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Naudzubillah semua. Ngomongnya pandai, ya, ceramahnya pandai, tapi dia justru pelaku
kejahatan itu sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau seperti itu gimana? Fa'idza ra'aitum, maka ketika melihat kamu semuanya, zalika pada itu, artinya berarti ini juga mengingatkan kepada kita. Kalau kalian setelah itu kalian melihat orang yang hanya pandai ceramah saja, tapi mereka justru pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku kemaksiatan. Mereka pandai ceramah di mimbar-mimbar, tapi mereka juga pelaku-pelaku kejahatan itu sendiri, kemaksiatan itu sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Fahakkun, maka itu hak ala kulli mu'minin, wajib atas tiap-tiap orang mukmin apa jihadum, apa itu memerangi mereka, yaitu dengan tangannya kullu mu'min. Masya Allah, wajib nih hukumnya, hak, berhak untuk memerangi mereka. Tapi fa'ilam yastati, maka jika tidak mampu siapa man apa kullu mu'min kobilisani, maka harus ingkar, kobilisani maka dengan lesannya kullu mu'min. Fa'ilam yastati, maka jika tidak mampu siapa orang fabiqalbi, maka dengan hatinya kullu mu'min. Walaysa, dan tidak ada wara'a dzalika, itu di belakangnya mereka apa Islamun, apa keislaman. Masya Allah, jika ada suatu kejadian seperti ini, kejadiannya ini adalah kalau nanti sudah para ustaz-ustaznya, para penceramah-penceramahnya suka ceramah di mimbar-mimbar, tapi dirinya justru para pelaku-pelaku kejahatan itu sendiri, maka dikatakan di dalam ini adalah sudah tidak ada Islam lagi, kata Rasulullah. Setelah itu tidak ada Islam lagi, Lalu kalau tokoh-tokohnya agama, pelaku-pelaku kejahatan bagaimana? Kalau dirinya sendiri adalah tokoh-tokoh kejahatan, bagaimana bisa diharapkan umat setelahnya? Bagaimana bisa diharapkan umat setelahnya? Naudzubillah summa naudzubillah. Maka ini menjadi peringatan buat kita, Mungkin barangkali para ustaz itu juga harus ada tes tes ya, harus ada standarisasi barangkali ya, ada standarisasi bagi seorang ustaz atau seorang kiai ya, ada standarisasinya. Jadi kira-kira dia itu gimana ini, seorang ustaz itu bagaimana dia? Ya, di antara standarisasinya adalah satu, kalau memang dia seorang ustaz, muridnya seorang ustaz, dia itu betul-betul muridnya seorang kiai gitu. Jadi sanad keilmuannya jelas, jangan abal-abal ya, jangan abal-abal. Kalau umpamanya ada orang buka praktek dokter gitu, dokter kalau tidak punya guru, tidak punya ijazah, tidak punya pengakuan atas kedokteran dirinya, tidak sah, berarti itu namanya malpraktek, ya tidak? Dia akan menghancurkan, merusak umat itu kalau dia malpraktek. Begitu juga seorang ustadz atau agama juga harus jelas, ilmunya harus jelas, gurunya harus jelas. Jadi seorang guru atau seorang ustadz harus menjadi seorang muridnya seorang kiai ya, jelas gurunya. Ulama-ulama kita terdahulu seperti itu, dia muridnya siapa jelas, muridnya siapa itu jelas, jadi tidak abal-abal ya, paham. Jadi harus seperti itu supaya apa? Jangan sampai kejadian seperti ini. Sampai kata Rasulullah, banyak orang-orang yang nanti naik di mimbar, tapi dirinya justru pelaku-pelaku kemaksiatan itu sendiri, pelaku kejahatan itu sendiri, mau memintarkan orang, dirinya bodoh sendiri ya. Alhamdulillah summa naudzubillah. Qala, dan berkata siapa Ibnu Mas'ud, kalau dia semoga berkat ridho siapa Allah anhu kepada Ibnu Mas'ud, karena ada siapa ahlu qaryatin, ahli kampung, ya maluna itu mengamalkan siapa ahlu kampung bil ma'asi, dengan kemaksiatan, bisa ahli kampung, bisa ahli negara ya.
Wakana dan ada itu fihim itu tetap di dalam ahli Korea apa arba'atun nafarin apa 4 golongan yungkiruna yang mengingkari siapa arba'atun nafar ma pada perkara ya'maluna yang mengerjakan siapa ahli Korea. Pokoknya maka berdiri siapa ahadun salah satu daripada arba'atun nafar 4 golongan tadi. Apa pokoknya maka berkata innakum kalian semuanya innakum sesungguhnya kamu semuanya ahli Korea ta'maluna mengerjakan kamu semuanya kada wa kada seperti ini hanya kamu melakukan maksiat seperti ini waja'ala maka menjadikan siapa itu ahadun yanha melarang siapa ahadun itu salah satu yang 4 nafar tadi ya. Pada mereka ahli Korea biru dan mengabarkan siapa itu ahadun pada ahli Korea biqobihima dengan jeleknya perkara yasnauna yang mengerjakan siapa mereka. Waja'alu maka menjadikan siapa mereka orang ahli kampung itu ya rudduna menolak siapa mereka alaihi atas ahadu salah satu nafar itu walayar'awuna dan tidak berhenti siapa mereka an-amalim daripada pekerjaan mereka yang maksiat itu. Fasabbahu maka lantas mencaci siapa ahaduhum pada ahli korban. Artinya fasabbahu itu artinya mencaci itu artinya berbicara keras ya, berbicara yang pedis, bicara yang pedis kepada mereka, peringatan yang keras ya. Fasabbu tapi mereka juga membalasnya. Fasabbu maka membalas siapa mereka, mencaci siapa mereka kepada ahaduhum. Waqatala dan memerangi, artinya memerangi siapa ahaduhum pada al-Qaryah. Waqalabu maka mengalahkan siapa mereka kepada ahaduhum. Fa'tazala maka kemudian uzlah siapa ahaduhum. Ya, fa'tazala maka kalah, adanya dia uzlah menyendiri. Sumakala lantas berkata, berkata siapa ahaduhum, Allahumma ya Allah, ini nahaitu sesungguhnya saya telah mencegah siapa saya pada ahli Korea tapi fa'asawni maka durhaka siapa mereka ini kepada saya wasababtuhum dan mencaci siapa mereka pada mereka fasabuni maka mencaci mereka ini kepada saya waqatalu dan mengqatalku dan memerangi siapa saya pada mereka waqalabu maka mengalahkan mereka ini kepada saya summa dhahaba atas pergi siapa orang itu Sumakama lantas berdiri siapa al-akhar yang lain daripada 4 golongan itu. Panaha maka melarang siapa ahaduhum pada mereka ahli Korea. Falam yudi'u maka tidak taat siapa mereka kepada ahaduhum. Fasabba maka lantas mencaci siapa ahaduhum pada ahli Korea. Fasabbu maka mencaci siapa mereka kepada ahli Korea. Kepada ahaduhum. Fa'tazala kemudian dia uzlah lagi. Sumakala lantas berkata siapa ahadu Allahumma ya Allah inni qad nahaitu saya telah melarang mereka ya Allah falam yuti'uni maka tidak mentaati siapa mereka ini kepada saya wasababtu dan mencaci siapa mereka pada mereka fasabuni maka mencaci mereka ini kepada saya walau qataltu dan ketika memerangi saya pada mereka la ghalabuni maka tentu mengalahkan mereka ini siapa saya pada saya. Sumadhaba lantas berangkat siapa ahadum tadi. Sumakama lantas berdiri siapa asalis orang yang ketiga. Wanaha maka melarang siapa salis pada ahli Korea. Fala bidi'u maka tidak taat siapa mereka kepada salis. Fa'tazala maka kemudian uzlah siapa salis. Sumakala maka lantas mengucapkan siapa salis Allahumma ya Allah ini qad nahaitu sungguhnya saya telah melarang mereka. Ya, fala bidi'u maka tidak taat mereka ini kepada saya. Walau sabab itu jika mencaci siapa saya pada lasabuni tentu akan mencaci mereka ini kepada saya. Walau fatal itu dan jika memerangi siapa saya pada buni tentu akan mengalahkan mereka ini kepada saya. Sumadha lantas pergi siapa salis itu. Sumakama lantas berdiri siapa Arabi orang yang keempat. Maka berkata siapa Arabi Allahumma ya Allah ini sesungguhnya saya itu jika melarang siapa sahum kepada mereka la'asuni maka tentu durhaka mereka ini kepada saya wala sabab itu dan jika apa ini mencaci siapa mereka lasabuni maka tentu mencaci mereka ini kepada saya
Walau kata itu, dan jika memerangi mereka hum pada mereka, lalu maka tentu mengalahkan mereka ini kepada saya. Sumadzaba lantas pergi siapa Salas keempat ini. Kalau berkata siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, karena maka ada siapa Ar-Rabi orang yang keempat itu adnahum, itu paling serendah-rendahnya mereka, apanya manzilatan kedudukannya. Wa qalilun dan sedikit sekali fikum di dalam apa kamu semuanya misru tahu sepadannya yang Rabi. Jadi diceritakan hadis agak panjang. Jadi ceritanya adalah diceritakan Rasulullah ada suatu kampung yang pertama berjuang yang penting sudah berdakwah nasihati, maka mereka mengalahkannya. Secara singkat mereka dikalahkan. Pendai ini kalah dengan apa itu mayoritas orang di kampung itu karena kemaksiatan, dominasi kemaksiatan, sindikat kemaksiatan yang sudah terorganisir luar biasa. Mereka kuat. Maka kemudian akhirnya ini sudah menyendiri, laporan ya Allah, aku sudah berjuang ya Allah, tapi aku dikalahkan, gampang gitu. Terus yang kedua dengan posisi yang sama berjuang seperti itu, tapi lebih keras daripada yang pertama, maka kemudian kalah. Yang ketiga sudah berjuang juga kalah. Tapi yang ketiga tidak sampai berjuang, dia sendiri ngomong, ya Allah, andaikan aku mengajak mereka, pasti mereka tidak akan mau. Kalau aku memerangi mereka, pasti aku kalah. Kalau saya pasti dia akan menjadi saya. Nah, di dalam keterangannya kata Ibnu Mas'ud, paling serendah-rendahnya derajat seseorang ketika melihat kemungkaran kemaksiatan di tengah-tengah umat, maka adalah posisi yang ketiga, tidak ada actionnya sama sekali. Nah, gampangnya tidak ada actionnya sama sekali ketika melihat kemaksiatan. Paham? Tidak ada action sama sekali untuk menolak kemaksiatan yang ada di masyarakat. Yang terpenting buat kita ini berarti di dalam ini kita ini harus aktif. Paham? Kita itu harus aktif untuk berdakwah. Ya semampu kita. Paling tidak kita sudah ada actionnya. Paling tidak kita sudah ada actionnya dalam dakwah itu. Jangan dibiarkan. Sekupnya ya menurut kemampuan kita saja. Ya. Kalau kamu setingkat santri, ya setingkat santri lah. Dakwahnya setingkat santri dulu. Santri teman-teman kamu kalau ada yang maksiat, cegah, jangan sampai kamu pendukung kemaksiatan. Paham? Orang mengingkari saja di sini, ini posisi 1, 2, 3, 4 itu sama sekali tidak mengingkari. Cuma terus akhirnya dia juga sudah menyendiri. Itu saja serendah-rendahnya derajat. Jadi kita ini sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus aktif. Jangan sampai kita ini termasuk bagian daripada kejahatan itu sendiri. Jangan sampai kita itu termasuk bagian daripada kemaksiatan itu sendiri. Paham? Jadi jangan kamu biarkan kemaksiatan yang ada di tengah-tengah kehidupan semampu kita. Paling tidak kita harus ada actionnya. Kalau umpamanya tidak, ya Mas, kamu jangan itu lah, kamu jangan pacaran, kamu jangan membiarkan tinggalin sholat, ya, dan sebagainya. Paling tidak harus ada actionnya. Paham? Wakala dan berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kil diucapkan ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, atuhlaqul quryah wa fiha as-salihun, atuhlaqu apakah dihancurkan? Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanyakan kepada Rasulullah, ya kil ya Rasulullah, atuhlaqu apakah akan dihancurkan apa al-quryah itu suatu kampung, wa fiha dan itu tetap di dalam quryah as-salihun utai orang-orang soleh. Qala berfirman siapa? Qala bersabda siapa Rasulullah? Na'am ya. Kil ditanyakan, bima ya Rasulullah, bima sebab apa ya Rasulullah, utusannya Allah? Qala bersabda siapa Nabi? Bitahawunihim wa sukutihim an ma'asillahi azza wa jalla. Bitahawunihim karena meremehkannya mereka, wasukutihim dan karena diamnya mereka, an ma'asillah daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah salah satu kampung
Nah, ini kampung. Paham? Kalau kita satu masjid, apakah satu pondok pesantren? Paham? Satu pondok pesantren lebih kecil dari kampung apa tidak? Apakah salah satu pondok pesantren akan dihancurkan ya Allah, akan ditimpakan azab ya Rasulullah, ya Rasulullah? Padahal di situ juga ada orang-orang soleh. Padahal di pondok pesantren itu, padahal di kampung itu ada orang-orang soleh yang ahli zikir, baca rotib setiap hari, pagi sore malam, pagi sore malam rotib, masya Allah, luar biasa. Terus kemudian, iya kata Allah, kata Rasul, iya akan dihancurkan. Sebab apa ya Rasulullah? Karena mereka menganggap remeh teman-temannya melakukan maksiat, teman-temannya melakukan kejahatan, teman-temannya melakukan kemungkaran-kemungkaran. Dia happy saja, dia diam saja, diam saja dan menganggap remeh kemaksiatan yang ada di lingkungan kalian. Itu menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka kita kembali lagi harus aktif. Kita ini harus aktif. Kita ini diciptakan oleh Allah tidak main-main. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalian ini diciptakan, kita diciptakan dengan tujuan untuk menjadi hambanya Allah, bukan hambanya setan, bukan menjadi hambanya hawa nafsu. Waqala dan berkata sahabat Jabir bin Abdullah, qala bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auha memberikan wahyu sahabat Allah tabaraka maha berkah, wa ta'ala dan maha luhur sahabat Allah, ila malakin pada malaikat minal malaikah daripada malaikat, aniglib Madinah kada wa kada. Wahai malaikat, baliklah negara itu, kota itu kada wa kada, kota itu ala ahliya, balik kampung itu atas apa itu warganya, balik, hancurkan kampung itu. Faqala ya Rabb, maka berkata malaikat, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna fi, sesungguhnya dari kampung itu abdaka, ada seorang hambamu fulan, namanya Fulan, lam yaksika, tidak pernah maksiat kepadamu ya Allah, tarfata ainin, sekedip mata pun juga. Qala berfirman siapa Allah, iklibha alaih, baliklah hancurkan apa itu kampung itu, alaihi atas Fulan, wa alaih dan ahli kampung semuanya. Fa inna wajhahu lam yatama'ar, karena wajahnya si orang soleh itu, orang Fulan itu, lam yatama'ar, tidak pernah menampakkan kemarahannya, tidak pernah menampakkan kemarahannya apa itu terhadap kemaksiatan yang ada di lingkungan itu. Jadi ada orang soleh tidak pernah maksiat sama sekali, pokoknya dia istighfar, sholawat, sholawat luar biasa, tapi dirinya, wajahnya tidak pernah menampakkan rasa kemarahannya atas kelakuan maksiat yang ada di lingkungannya. Paham ya? Tapi di sini jangkauannya adalah khususnya sesama Muslim. Jadi kalau ada orang Islam kok melakukan maksiat, happy saja kamu, malah mendukung, mas, berarti tidak pundi, oh berarti pasang topi, oh monggo, ya Allah, ya Rabbi swasta. Kamu mau kemana mas? Aduh, saya mau apel malam ini. Oh iya silahkan, mau butuh uang ini saya kasih uang. Ah, masya Allah. Padahal dia pegang tasbih kanan kiri, astagfirullah. Kita tahu loh temannya itu melakukan maksiat, mau melakukan maksiat, malah dibiarin saja. Mukanya itu tidak menampakkan bahwa dirinya itu marah, tidak suka terhadap perilaku maksiat itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancurkan semuanya, musnahkan semuanya orang kampung. Masya Allah. Biar karena saya saatan di dalam satu saat kotun sama sekali. Masya Allah. Wakala dan berkata siapa Aisyah sini Aisyah radhiallahu anha, qala bersabda siapa Rasulullah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uziba, kata Rasulullah, uziba dihancurkan, uziba ditimpakan azab siapa ahlu qaryatin, ahli kampung,
Biha itu tetap di dalam ahlu qaryah sama dia asaro apa utawi 18 alfan apanya ribuannya. Nah, sama dia asaro alfan ada 18.000. Amalhum utawi amalnya mereka, amalul anbiya itu seperti amalnya para nabi-nabi. Ya Allah, ahli kampung itu ditimpakan azab. Perhatikan ini hadis Nabi. Ahli kampung itu akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di situ ada 18.000 yang amalnya 18.000 orang yang amalnya wiridannya perilakunya seperti para nabi-nabi, zikirnya Allah, pokoknya luar biasa. Ya, tapi apa itu? Kalau berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, kaifa? Bagaimana ya Rasulullah? Kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Qala, bersabda Nabi, lam yakunu, tidak ada siapa mereka yang 18.000 itu 18.000 orang-orang soleh itu. Lam yakunu, tidak ada mereka yang dobuna, marah siapa mereka lillahi karena Allah, wala ya'muruna, dan tidak pernah ngajak siapa mereka bil ma'rufi, dengan perkara yang ma'ruf, wala yanhauna, dan tidak mencegah siapa mereka anil munkari, dari perbuatan munkar. Masya Allah. Maka oleh karena itu jangan sampai kita membiarkan, pokoknya kita kemampuan kita apa, maka kita harus berupaya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan amar ma'ruf itu pada diri kita, keluarga kita, lingkungan dekat kita, teman-teman kamu. Jangan sampai kamu menjadi orang yang diam saja ketika teman-teman kamu melakukan maksiat-maksiat. Paham apa paham? Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita, iman Islam kita, menyelamatkan kita ini di dunia, keluarga kita, dunia akhirat dari seluruh bala musibah fitnah dunia akhirat. Amin Allahumma.